kabar? Kakak berharap kabar kita semuanya baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Nah, coba lihat hari ini kakak pakai pakaian apa ya? Ini kita memakai kostum perawat. Nih Iya. ada dokter, ada perawat, seperti Kak Jenis juga dokter. Ya, Kenapa ya? Karena minggu ini karena minggu ini adalah tema profesi kesehatan. Iya. Kita dari tim kesehatan. Nah, apapun cita-cita kita, mau jadi dokter, perawat, jika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan senang. Nah, sekarang kita mau nyanyikan pujian Yesus Dokterku yang Baik. Bagi adik-adik yang sudah tahu lagunya, kita nyanyikan bersama-sama. Bagi yang belum, kita belajar bersama-sama. Yesus Dokterku yang Baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Aku sakit, dia sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyanyikan lagu pujian dengan semangat. Kakak mengundang kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan pujian I've got the joy, joy, joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to say I am so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, I'm very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Engkau. Ini doa kami, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan, kagum dan hormat akan kebaikan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Tuhan. Nah adik-adik, kita kembali menyanyikan lagu pujian, lagu semangat dan sukacita. Saya mengundang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama Yesus lakukan perkara besar. Apapun keadaan kita saat ini, tapi bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus gembala, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Nah, adik-adik, itulah pujian yang menyatakan bahwa Yesus sumber kesembuhan. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan Yesus, kita akan percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan keadaan kita. Nah, sekarang adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menguatkan kita saat ini. Kita mau menyanyikan pujian, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ketemu lagi kita di ibadah hari Minggu pada hari ini, masih dengan virtual. Gak apa-apa ya, yang penting tetap sediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu bersama ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama bertemu dalam ibadah virtual, dan kami siap Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan setulus hati, kami mau membuka diri sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, kalian pasti tahu dong binatang yang namanya domba dan kambing.
Tahu kan? Nah, kakak punya gambarnya nih, coba kita lihat ya. Tara. Nah, menurut kamu apa bedanya domba dan kambing? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu domba dan kambing bedanya apa? Ya, kamu yang di rumah itu. Betul, domba bulunya keriting, kambing bulunya lurus. Ya, apalagi coba? Apa? Kambing punya tanduk. Benar, kambing punya tanduk, sedangkan domba tidak. Apalagi ayo? Apa? Potong rambut. Oh, maksudnya domba harus dipotong bulunya, bukan rambutnya, bulunya. Domba harus dipotong bulunya supaya apa? Supaya dia tidak penyakitan. Jadi kalau dia terlalu keriting, nanti banyak penyakit yang nempel di tubuhnya. Sedangkan kambing nggak pernah potong bulunya. Nah, ngapain sih kakak nanya-nanya bedanya domba sama kambing? Ya, sebelum kakak jawab, kakak mau ajak adik-adik semua untuk baca firman Tuhan dulu ya. Kita buka dari Matius 25 ayat ke-31 sampai 46. Oke? Matius 25 ayat 31 sampai 46 sudah ketemu semua ya. Kita mau baca, kakak bacakan buat kamu. Judulnya perikop ini adalah penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, kejawab ya. Jadi kenapa kakak kasih pertanyaan kamu bedanya domba dan kambing ya? Oke, sebelum kita lanjut, kakak mau selesaikan baca firman Tuhan dulu. Ayat ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Diberkatilah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adik-adik, perikop kita hari ini menceritakan bahwa pada suatu saat nanti ada yang namanya penghujung waktu, waktu terakhir di mana Tuhan akan memberikan penghakimannya. Kalau di dalam perikop yang kita baca tadi, Tuhan memakai perumpamaan dengan domba dan kambing. Seperti kita tahu, domba dan kambing itu kalau waktu mereka masih kecil ya, itu kalau mereka disatukan itu hampir tidak kelihatan manakah yang domba dan manakah yang kambing, karena hampir mirip bentuknya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali kita tidak bisa membedakan mana yang sesungguhnya anak Tuhan dan mana yang pura-pura anak Tuhan atau bukan anak Tuhan sama sekali. Nah, dalam perumpamaan yang kita baca tadi diumpamakan bahwa domba itu adalah cerminan dari orang-orang yang disebut dengan anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, seperti memberikan tumpangan ketika ada orang yang mencari, memberikan makanan ketika ada yang lapar, memberikan minum ketika mereka haus. Mereka melakukan perbuatan segala sesuatu untuk menolong orang lain. Nah, kemudian mungkin kalian akan bertanya, lah, kalau misalkan anak Tuhan menolong orang lain, yang bukan anak Tuhan pun sebenarnya banyak loh yang menolong orang lain, yang melakukan banyak sekali kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Adik-adik, satu yang membedakan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan ketika sama-sama melakukan perbuatan baik adalah yang satu melakukannya dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri atau mencari ketenaran pribadi, atau mungkin supaya dibilang, ih ya ampun Novi itu loh baik hati sekali mau menolong orang lain, bukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi bukan semata-mata supaya dibilang, oh kamu baik hati sekali, bukan ya. Seperti tadi dikatakan antara domba dan kambing ya. Sebenarnya di dalam Alkitab juga ada satu perumpamaan lagi yang lebih bisa membuat kita paham kenapa sih kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Ada satu perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Pernah lihat ya pohon gandum seperti apa, pohon ilalang seperti apa? Bentuknya hampir sama bentuknya. Cuman kalau adik-adik lihat apa yang dihasilkan kedua tanaman ini amat sangat berbeda. Gandum bisa memberikan manfaat buat manusia. Dia memberikan makanan sebagai bentuk makanan, karbohidrat, sedangkan ilalang dia akan terbuang dan diinjak-injak orang. Nah, Tuhan mau supaya kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau supaya kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang lain. Tapi ingat, bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri atau ketenaran diri kita sendiri, atau supaya kita dibilang orang lain sebagai orang yang baik, bukan ya. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kemudian mungkin kalian akan bertanya, berarti pada waktu penghakiman terakhir nanti kita bisa masuk ke surga atau tidak, itu diukur dari perbuatan baik kita dong. Ayat ini yang kita baca tidak bicara tentang hal itu, tidak bicara tentang ketika kita melakukan perbuatan baik kemudian kita masuk surga, tidak.
tetapi Tuhan mau kita selalu berbeda dengan orang-orang di sekitar kita dengan memberikan manfaat yang baik buat orang-orang di sekitar kita, memberikan sesuatu yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, ya, bukan untuk mencari ketenaran diri, bukan, tapi karena memang kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jika kalian dewasa, kehidupan pergaulan itu membuat kalian tidak bisa memilahkan, tidak bisa memisahkan dengan mata sendiri manakah orang yang benar-benar tulus, yang baik, yang bermanfaat buat lingkungan sekitar, yang memberikan dirinya untuk orang lain dengan tulus, dan manakah orang yang berbuat baik dengan pamrih. Tidak akan bisa terlihat dengan mata kita sendiri. Itulah kenapa kita mesti minta tuntunan Tuhan supaya kita selalu diberikan hikmat, sehingga ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa melihat orang mana yang memang itu anak Tuhan dan mana yang tidak. Dan kita juga sendiri minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa selalu melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik bukan untuk mencari surga, bukan, tapi berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika di penghujung waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan nanti, ketika Tuhan datang, kita sudah siap, dan Tuhan akan dengan sangat bangganya membuat kita berada di sebelah kanannya sebagai dombanya, dan bilang bahwa kamu sudah melakukan semua hal yang baik untuk aku. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Tuhan firmankan hari ini dan bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi domba-domba yang baik buat Tuhan, bukan menjadi kambing. Sehingga di penghujung waktunya nanti Tuhan akan melihat kita sebagai dombanya yang siap untuk dipisahkan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi domba-domba-Mu Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, baik itu di keluarga kami, di sekolah kami, di lingkungan tempat tinggal kami, atau dimanapun nanti Tuhan akan tempatkan kami sampai kami dewasa nanti, sampai kami tua nanti Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi domba-domba Tuhan yang siap memberikan manfaat untuk orang lain Tuhan, orang-orang di sekitar kami, sehingga di penghujung waktu nanti Tuhan, ketika Engkau datang, kami siap untuk berada di sebelah kanan Tuhan. Dan Tuhan akan dengan berbangga hati memanggil kami menjadi domba-Mu dan menyatukan kami dengan orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan.
karena kita masih di rumah beribadah online, jadi kita tetap mendoakan supaya pandemi ini segera berakhir. Mari, seperti minggu yang lalu, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya, atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, boleh diberikan kepada guru sekolah minggu untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh di sini bersama-sama mengikuti kebaktian, walaupun hanya online. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang-orang yang ada di luar, mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan pakai semua dokter, semua perawat, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjaga, untuk menyembuhkan para pasien yang menderita COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau melihat bagaimana keadaan kami, bagaimana keadaan negara kami sekarang. Tapi biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup untuk melakukan apapun. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat negara-negara yang ada di dunia, kiranya Tuhan juga melawat semuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa kami, buat pemerintahan kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau campur tangan. Buat pemimpin negara kami, para wakil dari atas sampai jenjang yang paling bawah. Kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat buat mereka, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan apa yang terbaik, dan Tuhan boleh terus menolong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Gereja Kristus Ketapang.
Tuhan, kami menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat gereja Kristus Ketapang. Engkau memberikan kesehatan, Engkau melawat keluarga masing-masing. Biarlah Tuhan, kami sungguh dengan hati yang penuh kerinduan tetap percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara umatnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga melawat masing-masing keluarga, sehingga kami Tuhan adik-adik boleh tetap setia kepada Tuhan dan boleh tetap rajin mengikuti ibadah online. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak berharap kita semua tetap menjaga kesehatan di rumah ya, dan tetap setia dalam ibadah online. Sampai ketemu minggu depan.